Berita besar bagi pemain muda Roma Niccolò Pisili yang dipuji sebagai pahlawan Roma dalam kemenangan 2-1 kemarin atas Venezia. Setelah berminggu-minggu memantaunya, pelatih Italia Luciano Spalletti telah memutuskan untuk memasukkan Pisili dalam rencananya. Menurut Filippo Biafora dari Il Tempo, manajer NT akan memasukkan Pisili dalam daftar skuad awal Italia untuk jeda internasional mendatang. Keputusan ini muncul mengingat meningkatnya popularitas Pisili sebagai opsi yang dapat diandalkan bagi Roma. Roma telah menemukan bintang baru mereka dalam diri Niccolò Pisili. Gelandang berusia 20 tahun itu terbukti menjadi pembeda dalam kemenangan kemarin atas Venezia, memberi Roma sundulan kemenangan di menit-menit akhir untuk mengamankan hasil akhir 2-1. Selama beberapa minggu terakhir, Pisili telah muncul sebagai pemain tetap dalam rotasi Roma, membuat penampilan pertamanya untuk klub dalam pertandingan melawan Juventus. Mengingat kepahlawanannya baru-baru ini, jurnalis Italia Niccolò Sira melaporkan secara eksklusif bahwa Roma sudah berencana untuk memperpanjang kontrak Pisili. Klub tersebut dikatakan sedang menggodok kesepakatan baru hingga 2029. Dengan naiknya Niccolò Pisili baru-baru ini, lebih banyak anggota Primavera Roma yang ingin memberi pengaruh pada tim Ivan Juric. Kepahlawanan Pisili dalam kemenangan 2-1 kemarin atas Venezia menyebabkan banyak laporan media berspekulasi tentang masa depan skuad Primavera saat ini sehubungan dengan kecocokan mereka untuk tim senior Giallorossi. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, orang berikutnya yang tampaknya adalah Federico Nardin, pemimpin pertahanan dan kapten skuad U17. Bek berusia 17 tahun ini telah dimasukkan ke tim utama sebagai bek tengah pilihan kelima dan berharap dapat melakoni debut seniornya musim ini. Manajer Roma Ivan Juric meluangkan waktu untuk merenungkan dampak Paulo Dybala pada tim dan bagaimana Giallorossi menjadi terlalu bergantung padanya. Setelah memutuskan meninggalkan Dybala di bangku cadangan selama pertandingan kemarin melawan Venezia, Juric menjelaskan pilihannya dalam konferensi pers pasca pertandingan. Dia baik-baik saja, semua hasil tes negatif. Tetapi kami tidak ingin mengambil risiko apapun, katanya. Kami telah membuat keputusan, sampai pada kesimpulan bahwa dia terlalu penting bagi kami dan musim masih panjang dan kami tidak memainkannya hari ini. Ia adalah pemain yang spesial. Menurut saya, untuk meningkatkan kemampuan Roma, saat ia tidak ada, kami perlu memperbaiki rencana permainan, gaya bermain, umpan, dan memahami dengan tepat di mana kami harus memposisikan diri untuk mendapatkan sirkulasi yang lebih baik dan kecepatan yang lebih baik dalam menggiring bola. Ketika dia ada di sana, di momen-momen tertentu dalam permainan, lebih baik biarkan dia melakukannya, karena dia punya cara untuk membuat tim bermain dengan mengesankan. Tidak perlu menyuruhnya untuk tetap di sini atau di sana, karena dia melakukannya sendiri dan dia melakukannya dengan logika. Menurut saya, dengan pemain lain, Anda perlu banyak bekerja pada posisi, di mana harus berada untuk merebut bola dan memberikan kontinuitas pada permainan. Anda perlu terbiasa bermain dengan dia dan tanpa dia. Saya rasa kami bisa lebih baik dalam menciptakan permainan kami sendiri. Dalam 2 pertandingan pertama kami bermain sangat baik. Hari ini sedikit kurang baik, tetapi semua fondasi sudah ada untuk bermain dengan baik. Buba Sangare dan Samuel Dahel akan tampil untuk tim muda Roma sore ini. Setelah mengumpulkan 0 menit bermain sejauh ini untuk tim utama, kedua pemain muda yang direkrut musim panas ini telah memutuskan untuk bergabung sementara dengan skuad Primavera menjelang pertandingan hari ini dengan Fiorentina, demikian laporan Il Tempo. Kedua pemain meminta kesempatan bermain untuk menjaga kebugarannya dan bersiap jika Ivan Juric membutuhkan salah satu dari mereka dalam beberapa minggu mendatang. Kiper Roma Mile Sevilar memuji rekan satu timnya menyusul kemenangan 2-1 atas Venezia di Stadio Olimpico. Penjaga gawang asal Belgia itu menjadi penentu melawan tim asuhan Eusebio Di Francesco, melakukan sejumlah penyelamatan gemilang untuk mencegah Venezia menambah jumlah golnya.
Ini adalah gaya permainan yang berbeda di bawah manajer baru, Sevilla memulai wawancaranya di DAZN. Kami masih beradaptasi karena persiapan kami berbeda. Kami butuh sedikit waktu lagi, tetapi kami sudah bekerja dengan baik. Semua orang beradaptasi dengan sangat cepat. Untuk hari ini, penyelamatan tersulit adalah saat melawan Oristanio. Saat gol Pohjanpalo, saya terjatuh dan dia mengenai saya, tetapi pada percobaan kedua, saya beruntung tangan saya berada di tempat yang tepat. Untungnya, itu tugas saya. Sevilla juga memberi pujian kepada rekan setimnya Angelino dan Nicolo Pisili, yang mencetak gol kemenangan di menit akhir untuk memberi Roma 3 poin. Dia Angelino, sangat kuat, baik saat menguasai bola maupun di udara. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia sangat pintar dan fokus. Semoga dia terus bermain seperti ini. Ia melanjutkan, Pisili adalah pria hebat, ia akan menjadi pemain yang sangat kuat. Saya sangat senang untuknya dan untuk kemenangan kami. Nicolo Pisili sedang menjalani momen emas bersama klub masa kecil tercintanya. Gelandang berusia 20 tahun ini menjadi pusat perhatian di ibu kota Italia dalam beberapa hari terakhir. Setelah kepahlawanannya dalam kemenangan terakhir 2-1 atas Venezia, Pisili dimasukkan dalam daftar skuad awal Spalletti untuk jeda internasional Italia mendatang. Terlebih lagi, bintang muda Roma itu juga mendapati dirinya menjadi subjek rumor mengenai masa lalunya, serta masa depannya. Seperti dilansir Calciomercato.it, Lecce, Venezia dan klub Austria mengejarnya di musim panas. Namun yang terutama adalah De Rossi, yang tergila-gila pada gelandang tersebut, dan bersamanya Direktur Olahraga Florent Gisolfi ingin menolak dengan tegas setiap tawaran. Bukan hanya itu saja, sebab Roma, setelah pembicaraan dengan agen Pisili dalam beberapa pekan terakhir, punya niat untuk segera memulai negosiasi perpanjangan kontrak yang saat ini akan berakhir pada 2026. Berbicara setelah kekalahan tipis 2-1 timnya melawan Roma, penyerang Venezia Joel Pohjanpalo mengakui hasil itu sulit diterima. Pemain berusia 30 tahun itu membawa timnya unggul di babak pertama setelah ia mengoper bola melewati Mile Sevilla dan masuk ke gawang pada menit ke-44. Namun, Giallorossi mencetak 2 gol di babak kedua untuk membalikkan hasil dan membuat Lagunari menelan kekalahan keempat musim ini. Sulit membandingkan pertandingan ini dengan pertandingan melawan Lazio karena saya tidak bermain di sana, yang bisa saya katakan adalah pertandingan hari ini sangat sulit dan hasil akhirnya sangat disayangkan, kata Pohjanpalo dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meskipun demikian, tim ini bersatu dan kami benar-benar percaya kepada manajer ini, Eusebio Di Francesco. Anda dapat melihat kemajuan yang telah dicapai tim dalam kemenangan akhir pekan lalu atas Genoa. Ia melanjutkan, sayangnya, kesalahan-kesalahan kecil ini merugikan kami hari ini, tetapi kami akan terus berusaha memperbaikinya.